Hey yo, what's up guys? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas UMUGM tahun 2019 kode 923 bidang studi kimia. Nah, untuk kemarin kan sudah fisika dan matematik ya, sekarang giliran kimia. Nah, tapi lagi-lagi ini hanya soal pilihan, artinya yang gampang konsepnya dan mudah untuk mengerjakan soalnya. Nah, jadi dari 20 soal yang tersedia, saya akan bahas 12 soal. Lumayan loh, 12 itu sudah setengah lebihnya gitu ya. Nah, kalau kalian bisa 12 soal, artinya kalian sudah mencapai titik aman. Ya, titik aman. Kalau mau 15 boleh nggak? Boleh, lebih boleh. Tapi 12 itu sudah titik aman gitu ya. Karena kan ada nilai minus kalau salah dan yang benar nilai 4. Nah, jadi kita mengantisipasi mana kira-kira yang layak untuk dikerjakan. Nah, gitu ya. Karena untuk satu soal itu hanya 2 menit. Nggak mungkin dari 150 menit kita habiskan untuk kimia doang, nggak. Jadi kita harus mengefisienkan antara waktu dengan performa kita. Nah, oke ya. Tapi sebelum kita bahas soal, saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like semua video yang ada, dan kalau boleh share ya video-video ini agar apa? Membagi ilmu ya, spreading the kindness ya, spreading the knowledge to the entire world, asik gitulah kira-kira ya. Nah, saya kasih waktu dulu ya nanti sebelum kita membahas soal, habis itu kita cus ke soalnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, kita cus soalnya. Nah, kita bahas soal 36 ya, nomor 36. Di sini dikatakan ada pada fase gas jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X di mana nomor atomnya 30. Nah, kalau kita mau mencari jumlah elektron yang tidak berpasangan, berarti kita meninjaunya pada level orbital ya. Karena kalau kita hanya sebatas kulit, itu hanya meninjau elektron valensi. Jadi tidak bisa meninjau sampai elektron yang berpasangan ataupun tidak. Nah, pada orbital, oke, nomor atomnya adalah 30. Maka kita gunakan prinsip Aufbau ya. Nah, prinsip Aufbau untuk meninjau konfigurasi elektron pada level subkulit. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya, untuk 30 maka nomor atomnya 30 itu akan sama dengan 1s2, 2s2, 2p6 gitu ya. Kemudian 3s2, 3p6, kemudian 4s2 dan terakhir 3d10. Nah, karena jumlahnya harus 30. Ini kan 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Nah, coba kita perhatikan. Untuk level subkulit itu kan ada S, ada P, ada D, dan ada F. Nah, pada nomor atom 30, dia mengisi pada level 4s2 dan 3d10. Nah, artinya untuk S di situ jumlah elektron maksimum adalah 2, sedangkan untuk yang P-nya elektron maksimumnya nanti ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk D itu ada 10, artinya ada 5 kamar. Gitu ya. Nah, jadi nanti ini kalau isinya penuh maka ada 10 elektron maksimumnya. Nah, kalau kita perhatikan ini 3D10 berarti udah penuh terisi. Lalu 4S2 sudah penuh terisi. 3P6 sudah penuh terisi. Berarti tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Semua elektronnya sudah berpasangan. Nah, sehingga yang tidak berpasangan ada berapa? Ada 0. Nah, gitu ya. Karena ini semua sudah berpasangan. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Untuk menganalisisnya menggunakan prinsip Aufbau. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 37. Jumlah pasangan elektron ikat. Nah, jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki Xe pada senyawa XeF4. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai PeB dan PeI-nya. Nah, PeB dan PeI pada senyawa XeF4.
Nah, XeF4 itu adalah xenon tetrafluorida. Nah ya, kita lihat untuk Xe itu tadi xenon. Ya, kalau xenon itu kan golongan 8A, berarti elektron valensinya ada 8. Sedangkan F itu fluor, ya, fluorin itu merupakan golongan 7, ya, berarti elektron valensinya ada 7. Nah, kita lihat di sini, ini XeF4. Berarti 4 tangan dari Xe berikatan dengan F. Sehingga kalau kita tinjau dari struktur Lewisnya, ikatan Lewis ya. Struktur Lewis. Nah, ini Xe. Tadi elektron valensinya ada 8 ya. Misalkan ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan Fe saya buat yang berwarna hijau. Tanda silang ya. Ini Fe, F maksudnya ya. Ini F, ini F, ini F. Nah, ada 7 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gitu seterusnya untuk F yang lain. Nah, terlihat bahwa di sini sudah memenuhi aturan oktet ya. Sudah memenuhi aturan oktet. Tapi untuk xenonnya enggak, karena ada pasangan elektron bebas. Nah, jadi kita tinjau untuk PeB, pasangan elektron bebas itu yang tidak berikatan dengan unsur lain. Berarti ini ada 1, lalu ini ada 2. Nah, berarti untuk PeB-nya ada 2. Sementara PeI-nya ini yang saya kotakin 1, 2, 3, 4. Nah, PeB-nya 2, PeI-nya ada 4. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang 4 dan 2, yaitu yang C. Karena ini urutannya adalah PeI dan PeB ya, berarti 4 dan 2. Nah, gitu caranya. Jadi kalau misalkan kita dikasih suatu senyawa, maka kita buat dulu struktur Lewisnya supaya tahu mana PeB, mana PeI-nya. Gampang ya? Nah, jadi ini dari 2 soal itu tadi mengenai struktur atom ya, serta sistem periodik ya. Nah, itu masuk ke situ. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal stoikiometri ya, pelajaran kelas 10. Kita lihat secara seksama dulu. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi dan karbon dioksida. Nah, kita harus tentukan dulu reaksinya. Karena katanya Fe2O3 ya, itu direduksi dengan gas karbon monoksida, berarti CO, menghasilkan besi dan gas CO2. Nah, ini reaksi untuk pembentukan besi ya, dilakukan di tanur tiup ataupun bahasa metalurginya adalah furnace ya. Nah, ini reaksi sederhananya. Dikatakan ada 80 gram Fe2O3. Nah, direduksi sehingga menghasilkan besi dan karbon dioksida. Nah, katanya volume gas CO2 yang dihasilkan, nah jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter. Nah, artinya berapa sih volume CO2 saat ada gas helium yang segini masanya dan volumenya. Nah, berarti kita harus tinjau dari perbandingan mol dengan volume 2 buah zat tersebut. Nah, kita cari dulu berarti dari sini. Mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Nah, kalau dikatakan direduksi berarti nanti di situ akan ada habis. Nah, berarti kita cari dulu berapa sih jumlah mol dari Fe2O3. Nah, ingat ya waktu belajar konsep mol bahwa mol itu adalah massa per mR atau AR. Dalam hal ini karena Fe2O3 berupa senyawa maka mR ya. Berarti massanya adalah 20 gram. Sedangkan mR-nya adalah, nah ini, 2 kali Fe tambah 3 kali O. Nah ya, 2 kali Fe berarti 2 kali 56 ya, 112 plus O-nya ada 3, berarti 3 kali 16, 48. Nah, maka nanti di sini adalah 80 gram ya, bukan 20 gram. Berarti 80 per 160 atau 0,5 mol. Nah, berarti di sini ada 0,5 mol. Nah, katanya direduksi berarti kan habis gitu ya. Berarti nanti di sini 0,5
Di sini 0. Oh, kita setarakan dulu reaksinya. Ini kalau kita setarakan, ini 3, ini 2, ini 3. Nah, berarti ini kita belum tahu berapa ya. Berarti ini 1,5. Ini 1,5 mol. Kemudian ini 1 mol, ini 1,5 mol. Nah, ini habis bereaksi. Ini kemungkinan ada sisanya ya. Jadi kita titik-tiki aja dulu ya. Karena kita nggak tahu berapa kebutuhan dari si CO-nya. Tidak disebutkan dalam soal ya. Nah, sedangkan Fe-nya ini 1 dan CO2-nya adalah 1,5. Nah, terlihat bahwa mol CO2-nya adalah 1,5. Nah, berarti kita buat dalam bentuk perbandingan. Mol CO2 per volume CO2 sama dengan mol He per volume He. Berarti volume CO2 sama dengan, ya, volume He-nya di situ adalah 2 liter, gitu ya, kali silang ya. Nah, kemudian dikali dengan mol CO2-nya tadi 1,5 per mol He. Mol He berarti gram per ml. Ya, 8 gram, He adalah 4. Berarti ini 1,5 liter. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalkan di ini, kan ini 2 ya. 2 dengan 2 kan habis. Nah, maka jawaban yang tepat adalah A. Jadi, langkahnya, kalian tentukan dulu reaksi yang terjadi, kemudian sesuaikan dengan mula-mula bereaksi sisa untuk mendapatkan mol-mol yang sesuai. Jumlah mol ya, bukan mol-mol yang sesuai, tapi jumlah mol yang sesuai. Oke, itulah kira-kira untuk yang nomor 39.